Kali ini saya akan membahas tentang revolusi Cina. Nah, mungkin gambar yang satu ini tidak asing lagi bagi kalian. Ini adalah gambar tembok raksasa Cina yang dibangun oleh para raja atau para kaisar Cina. Tembok besar ini dibangun mengelilingi wilayah Cina dan memiliki panjang sekitar 6.000 km. Meskipun tembok ini sangat besar, tetapi ternyata tembok ini tidak mampu membendung pengaruh yang datang dari luar Cina, yang menyebabkan perubahan besar pada negara itu sendiri. Hal ini terbukti dengan terjadinya sebuah revolusi Cina. Nah, apa itu revolusi Cina? Jadi, revolusi Cina itu adalah sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti menuju pemerintahan yang lebih demokratis atau merakyat. Nah, ini ada dua tokoh revolusi Cina. Yang pertama adalah Dr. Sun Yat-sen dan yang kedua adalah Mao Zedong. Mereka adalah tokoh besar dalam revolusi Cina. Nah, apa yang menyebabkan revolusi ini terjadi? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi ini terjadi. Yang pertama, penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu. Perebutan kekuasaan putra-putra kaisar. Cina mengalami masa kemunduran, sehingga menyebabkan perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Kekacauan ini memberi kesempatan negara-negara barat untuk mengeksploitasi kekayaan Cina. Memperbudak rakyat. Masyarakat Cina tidak lagi mempercayai pemerintah dinasti Manchu karena pemerintah menggunakan sistem feodal, di mana mereka memperbudak rakyatnya dan seolah-olah menjual Cina ke negara-negara barat. Korupsi dan pemborosan semakin meningkat. Yang kedua, kesadaran bangsa Cina itu sendiri. Kesadaran rakyat Cina, terutama golongan pelajar, terhadap dinasti Manchu yang memicu semangat nasionalisme Cina. Keburukan-keburukan para pembesar dinasti Manchu yang diketahui oleh golongan pelajar tersebut memicu berkorbarnya semangat nasionalisme Cina. Berlangsungnya revolusi Cina. Pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi pertempuran hebat di Wuchang. Pada saat itu, tidak ada seorang pemimpin pun yang berada di pihak kaum revolusioner, termasuk Dr. Sun Yat-sen yang sedang berada di Amerika. Nah, dalam situasi tersebut, kaum revolusioner mengangkat Li Yuanhong sebagai kaum pemimpin. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1911, kaum revolusioner berhasil merebut 16 dari 18 provinsi. Hal tersebut semakin membuat terdesaknya pemerintahan Manchu, sehingga ia mengangkat kembali bekas ofisirnya, yaitu Yuan Shikai sebagai Raja Muda. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 1911, pasukan revolusioner menuntut Kaisar Manchu terakhir yang masih kanak-kanak untuk turun tahta. Nah, sebagai reaksinya, pihak Manchu mengangkat Yuan Shikai sebagai pemimpin sipil dan militer tertinggi di Cina Utara. Untuk yang selanjutnya, pada Desember 1911, pertempuran sudah dikatakan berakhir dengan kemenangan pihak kaum revolusioner. Pada 29 Desember 1911, kaum revolusioner mengangkat Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pemerintah pertama Republik Cina. Dr. Sun Yat-sen pun dilantik sebagai presiden Cina di Nanking pada 1 Januari 1912 dan pada tanggal yang sama dinyatakan tanggal berdirinya Republik Cina. Untuk yang selanjutnya adalah akibat dari revolusi Cina. Yang pertama ialah menyadarkan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, untuk turut mengadakan perubahan dalam pemerintahannya. Yang kedua, mengubah pemerintahan dinasti yang berlangsung secara turun-temurun menjadi pemerintahan republik. Yang ketiga, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Latar belakang terbentuknya RRC.
Adanya pertentangan ideologi antara golongan komunis dan nasionalis. Golongan komunis berhasil menyingkirkan golongan nasionalis. RRC berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 1949 dan dideklarasikan oleh Mao Tse-tung atau biasa disebut Ketua Mao. Ketua Mao merupakan tokoh pemimpin besar bagi Partai Komunis Cina yang berhasil membawa komunisme menuju puncak kekuasaan utama atas Cina. Metode mengapa Cina masih menjadi negara komunisme hingga sekarang? Yang pertama, dalam ideologi komunisme, semua aset atau sumber daya yang dimiliki oleh negara akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, dalam negara komunis tidak ada pembagian kelas sosial, tidak ada sektor swasta dan juga tidak ada kepemilikan pribadi. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan, biasanya negara yang menganut ideologi komunisme mempunyai gelar seperti Republik Rakyat. Yang keempat, di dalam sistem politik, negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti partai tersebut. Dari dampak positif inilah, mengapa Republik Rakyat Cina masih bertahan menjadi negara komunis. Karena negara komunis menganggap setiap individu memiliki kesetaraan yang sama, jadi tidak ada yang merasa lebih unggul ataupun lebih rendah. Lalu Cina mampu beradaptasi dengan perubahan situasi yang membuat negara Cina menjadi negara superpower seperti sekarang ini. Jika kita bandingkan Cina dengan negara Uni Soviet, mengapa Cina masih berdiri menjadi negara komunis hingga sekarang dan mengapa Uni Soviet runtuh? Penyebab utama hancurnya Uni Soviet adalah dengan gegabah meniru sistem politik dan ekonomi negara-negara barat tanpa memperdulikan ketidaksamaan dirinya dengan panutannya. Partai Komunis Cina atau PKC berpendapat mustahil satu macam sistem cocok dipakai untuk semua negara. Alasannya, kondisi domestik setiap negara berbeda-beda, tapi bukan berarti dilarang mengadopsi unsur baik dari negara lain untuk dicoba diterapkan di negara sendiri, asalkan efek yang ditimbulkan sudah diaplikasikan harus dijadikan tolak ukur baik buruknya. Maksudnya, jika membawa kemajuan setelah diimplementasikan, maka sistem itu baik, namun apabila sebaliknya, maka sistem itu buruk dan tak layak untuk lanjut digunakan. Lalu, kemauan beradaptasi dengan perubahan situasi. Bagi PKC, juga tak ada satu sistem apapun yang tak butuh koreksi. Bagaimanapun, suatu sistem harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika Republik Rakyat Cina baru berdiri, PKC di bawah komando Mao Zedong yang mengadopsi sistem ekonomi sosialis gaya Uni Soviet dengan tujuan secepat mungkin mewujudkan masyarakat komunis yang sama rata, sama rasa. Ironisnya, justru berujung pada kemeratan di mana-mana. Lantaran negara terlampau kuat mencengkram ruang gerak sektor swasta melalui pemusatan kepemilikan dan penggunaan mayoritas faktor produksi pada BUMN semata. Dan yang terakhir, kemauan untuk bertransformasi. Tatkala kelas menengah yang selalu dianggap pendukung utama demokrasi membesar seiring reformasi ekonomi, PKC dituntut bisa mentransformasikan diri menjadi partai yang tak lagi sesuka hati, namun mau menerima kebiasaan bernegosiasi dan berkompromi yang merupakan ciri khas demokrasi. Walaupun dengan standar pada karakteristik budaya Cina yang lebih menitik beratkan harmoni dan kolektivitas, PKC merasa tak pas dengan demokrasi liberal yang mensyaratkan salah satunya sistem multipartai. Demokrasi menurut PKC tak melulu harus berwujud begitu. Yang terpenting esensi demokrasi, yakni pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyat.
这堵墙给我炸了！是。我让你革命，我让你造反。你还不革命啊你！你造反了你！张明琴在哪儿？不知道。快点，快点！还有我太太呢！快点！